트레저와 함께 달려 Ready for action let's go 추억과 물을 찾으러 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu dosen akuntansi, Bu Retna Triyandiani, SEMSI, dan teman-teman semua yang kami sayangi. Di kesempatan kali ini, kami kelompok 2 akan menjelaskan tentang jurnal khusus. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Najwa Salsabila Putri dengan NIM 2023-11406, dan teman-teman saya Nela Afistisha Tanasa NIM 2023-11404, Ahmad Erik Henry Saputra NIM 2023-11405, Aditya Bintang Ramadhani Putra NIM 2023-11407, Fuad Misbahul Munir NIM 2023-11408, Novia Alivia NIM 2023-11409, Amira Fatimah Noria Cahyani NIM 2023-11410, Yelena Najwa Adrian NIM 2023-11411, Nurul Aulia NIM 2023-11412, dan Muhammad Lutfi NIM 2023-11413. Jurnal khusus atau spesial jurnal adalah jurnal multikolom yang digunakan untuk mencatat transaksi yang bersifat rutin dan sejenis. Jurnal khusus perusahaan dagang terdiri dari 1. Jurnal penjualan atau sales journal, 2. Jurnal pembelian atau purchase journal, 3. Jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal, 4. Jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal, 5. Jurnal umum atau general ledger. 1. Jurnal penjualan atau sales journal. Jurnal khusus penjualan merupakan jurnal yang digunakan untuk mencatat transaksi penjualan dagang secara kredit. Transaksi dengan frekuensi tinggi lebih efektif menggunakan jurnal khusus. Pada jurnal umum perusahaan dagang, pencatatan terhadap transaksi penjualan secara kredit dilakukan dengan mendebitkan akun piutang usaha dan mengkreditkan akun penjualan masing-masing sebesar nilai transaksinya. 2. Jurnal pembelian atau purchase journal. Jurnal pembelian adalah jurnal khusus yang dirancang untuk mencatat seluruh transaksi pembelian secara kredit, sedangkan pembelian secara tunai langsung dicatat pada jurnal pengeluaran kas. Oke, selanjutnya jurnal penerimaan kas atau cash receipt journal. Jurnal penerimaan kas mencatat seluruh transaksi yang melibatkan penerimaan kas. Selanjutnya, jurnal pengeluaran kas atau cash payment journal. Jurnal ini pengeluaran kas digunakan untuk mencatat seluruh transaksi yang melibatkan pengeluaran kas. Yang terakhir adalah jurnal umum atau general ledger untuk mencatat setiap transaksi lain yang tidak dapat dimasukkan ke dalam jurnal khusus. Beberapa jenis transaksi yang dapat dicatat ke dalam jurnal umum adalah sebagai berikut. 1. Investasi awal atau investasi tambahan oleh pemilik. 2. Retur pembelian barang dagang yang sebelumnya dibeli secara kredit kemudian dikembalikan kepada penjual karena rusak. 3. Retur penjualan yang sebelumnya dijual secara kredit kemudian dikembalikan oleh pembeli karena rusak. Berikut ini contoh soal beserta jawaban kasus dari jurnal khusus. Perusahaan dagang Harum Bunga, Bandung selama bulan Juni 2015 terjadi transaksi sebagai berikut ini. Lalu dibuat jurnal pembelian. Nah, jurnal pembelian ini yang termasuk jurnal pembelian adalah transaksi yang dilakukan secara kredit, transaksi yang terjadi secara kredit. Yang termasuk ke dalam jurnal pembelian yaitu transaksi pada tanggal 6, 17, dan juga 18. Tanggal 6 itu dibeli barang dagangan dari CV Rembulan dengan harga faktur sejumlah 2.700.000. Syarat pembayaran akan diberikan potongan 2% jika membayar harga faktur paling lambat 10 hari setelah
transaksi, sedangkan waktu membayar paling lambat 30 hari. Setelah itu, akun yang dikredit yaitu CV rembulan dengan termin 2/10 dan N30. Pembelian debitnya sejumlah 2.700.000, lalu utang dagang kreditnya yaitu 2.700.000. Pada tanggal 17 dibeli barang dagang dari CV rembulan dengan harga faktur 1.750.000. Syarat pembayaran yaitu akan diberikan potongan 2% jika membayar harga faktur paling lambat 10 hari setelah transaksi, sedangkan waktu pembayaran paling lambat 30 hari. Lalu akun yang dikredit yaitu CV rembulan dengan termin 2/10 N30. Sedangkan pembelian debit sejumlah 1.750.000 dan utang dagang kredit sejumlah 1.750.000. Lalu pada tanggal 18 dibeli barang dagangan CV dari PT Gemilang sejumlah 3.300.000 dengan syarat pembayaran akan diberikan potongan 2% jika membayar harga faktur paling lambat 10 hari setelah transaksi, sedangkan waktu membayar paling lambat 45 hari. Lalu akun yang dikredit yaitu PT Gemilang dengan termin 2/10 N45. Pembelian debitnya sejumlah 3.300.000 dan utang dagang kreditnya yaitu 3.300.000. Selanjutnya adalah jurnal pengeluaran kas atau JPK. Pada tanggal 3 disebutkan bahwa dibayar hutang kepada PT Rembulan dengan mendapat potongan tunai 2%. Di jurnal ditulis bahwa tanggal 3 akun yang didebit adalah CV Rembulan dengan utang dagang didebit senilai Rp2.200.000 dan potongan pembelian dikredit senilai Rp44.000 dan kas dikredit Rp2.156.000. Pada tanggal 13 disebutkan bahwa dibayar barang dagangan kepada PT Gemilang senilai Rp2.550.000. Di jurnal dituliskan bahwa tanggal 13 akun yang didebit adalah PT Gemilang, utang dagang didebit adalah senilai Rp2.550.000 dan kas dikredit senilai Rp2.550.000. Pada tanggal 15 disebutkan dibeli tunai barang dagangan seharga Rp2.500.000 dengan potongan harga 5%. Di jurnal ditulis bahwa pada tanggal 15 akun yang didebit tidak ada. Pembelian didebit senilai Rp2.500.000, potongan pembelian dikredit senilai Rp125.000 dan kas dikredit senilai Rp2.375.000. Pada tanggal 21 disebutkan bahwa dibayar angsuran hutang kepada PT Perkasa sebesar Rp1.500.000. Di jurnal ditulis bahwa pada tanggal 21 akun yang didebit adalah PT Perkasa dengan utang dagang debit senilai Rp1.500.000 dan kas dikredit senilai Rp1.500.000. Pada tanggal 28 disebutkan bahwa dibayar hutang kepada PT Gemilang atas faktur pembelian tanggal 18 Juni 2015. Di jurnal ditulis bahwa pada tanggal 28 akun yang didebit adalah PT Gemilang, utang dagang didebit senilai Rp3.300.000, potongan pembelian dikredit senilai Rp66.000 dan kas dikredit senilai Rp3.234.000. Pada tanggal 4 dijual barang dagangan kepada toko Dahlia sebesar Rp2.600.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30. Nah, yang dimaksud dengan 2/10 N/30 yaitu toko tersebut akan diberi potongan sebesar 2% jika pembayaran faktur paling lambat 10 hari setelah transaksi. Sedangkan waktu pembayarannya paling lambat 30 hari. Maka piutang dagang sebesar Rp2.600.000 ditulis di debit, penjualan sebesar Rp2.600.000 berada di kredit. Pada tanggal 16 dijual barang dagangan kepada toko melati sebesar 3 juta dengan syarat pembayaran 2/15 N/30. Maka toko melati akan mendapatkan potongan sebesar 2 juta jika pembayaran paling lambat 15 hari setelah transaksi, sedangkan waktu pembayaran paling lambat 30 hari. Maka
bisa ditulis piutang dagang sebesar 3 juta di debit, sedangkan penjualan di kredit sebesar 3 juta. Pada tanggal 22 dijual barang dagang kepada toko melati sebesar 2.400.000 dengan syarat pembayaran 2/10 N/30, yaitu toko melati akan mendapatkan potongan sebesar 2% jika pembayaran paling lambat 10 hari setelah transaksi, sedangkan waktu pembayaran paling lambat 30 hari. Maka bisa ditulis piutang dagang sebesar 2.400.000 di debit dan piutang sebesar 2.400.000 di kredit. Tanggal 2 diterima pembayaran dari toko melati sebesar 2.650.000. Untuk tabelnya yakni kas pada debit sebesar 2.650.000 dan penjualan di kredit sebesar 2.650.000. Tanggal 7 diterima pembayaran dari toko Dahlia sebesar 2.250.000. Karena jumlah ini telah jatuh tempo, maka kas di debit sebesar 2.250.000 dan piutang dagang di kredit sebesar 2.250.000. Tanggal 10 dibeli angsuran hutang toko mawar sebesar 2 juta, maka kas di debit sebesar 2 juta dan penjualan di kredit sebesar 2 juta. Tanggal 15 dibeli tunai barang dagang seharga 2.500.000 dengan potongan harga 5%, maka di tabelnya yakni kas di debit sebesar 2.375.000 dan potongan penjualan di kredit sebesar 125 dan piutang dagang di kredit sebesar 2.500.000. Tanggal 29 diterima pelunasan faktur tanggal 16 Juni dari toko melati. Kas di debit sebesar 2.940.000. Potongan penjualan di debit sebesar 60. Piutang dagang di kredit sebesar 3 juta. Mencatat transaksi ke dalam buku piutang dagang dan utang dagang. Pada tanggal 8 dikirim kembali barang dagangan yang dibeli dari CV rembulan seharga 200.000 karena rusak. Dicatat sebagai retur pembelian pada debit senilai 200.000 dan kas pada kredit senilai 200.000. Pada tanggal 11 dijual tunai barang dagangan seharga 1.800.000 dengan potongan 5%. Dicatat sebagai penjualan pada debit senilai 1.800.000 dan kas pada kredit senilai 1.800.000. Pada tanggal 19 diterima kembali barang dagangan dari toko melati seharga 100.000 karena rusak. Dicatat sebagai retur penjualan pada debit senilai 100.000 dan kas pada kredit senilai 100.000. Pada tanggal 24 dibayar hutang kepada CV rembulan atas faktur pembelian tanggal 8 Juni 2015. Dicatat sebagai kas pada debit senilai 200.000 dan retur pembelian pada kredit senilai 200.000. Sekiranya teman-teman memiliki pertanyaan yang ingin ditanyakan terkait materi yang telah kami sampaikan, pertanyaan dapat ditanyakan pada saat sesi diskusi dibuka.